Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Des Nur Afni Liliana Safitri dari ruang 695 dari kelas 07 SMJM 002. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pengolahan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan, yang pertama itu ada usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, ada kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah, yang pertama itu ada usaha mikro. Usaha mikro itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, ada usaha kecil. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling besar itu 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Selanjutnya ada juga memiliki hasil penjualan tanah tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 rupiah 2 miliar 500 juta rupiah. Yang ketiga, ada usaha menengah. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari banyak 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 miliar rupiah. Selanjutnya ada pengolahan keuangan, manajemen keuangan. Pengertian pengolahan keuangan, manajemen keuangan menurut Handoko 2011, manajemen atau pengolahan adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, dan kepemimpinan serta pengawasan. Pengertian manajemen menurut
Wah Jono 2008 adalah gabungan ilmu dan seni yang merupakan sekumpulan proses tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemimpin serta pengendalian atas sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi pengelolaan keuangan. Fungsi pengelolaan keuangan itu yang pertama, kegiatan mencari dana yang ditunjukkan untuk keputusan investasi yang menghasilkan laba. Yang kedua, kegiatan mengalokasikan dana. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mengelola pengguna dana dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, meramal dan merencanakan keuangan. Kegiatan ini meramalkan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang yang memungkinkan berdampak atau tidak berdampak terhadap mencapai tujuan. Lalu yang keempat, melakukan pengendalian. Fungsi manajemen keuangan sebagai pengendalian dalam operasi perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan keuangan. Tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan untuk mencapai efisien dan efektivitas keuangan. Pengelolaan keuangan yang efisien berarti dapat dilihat dari kemampuan untuk memaksimalkan input dan output dalam keuangan, berarti pemasukan dan pengeluaran uang. Selanjutnya ada proses pengelolaan keuangan, yaitu pertama, perencanaan. Perencanaan itu adalah tujuan organisasi dan memiliki cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan perencanaan pada keuangan salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang serta anggaran keuangan. Jenis-jenis anggaran penganggaran komprehensif adalah anggaran produksi, anggaran penjualan, anggaran modal, dan anggaran laba. Yang kedua, pencatatan. Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisan secara kronologis dan sistematis, contohnya nota dan faktur dan lain-lain. Yang ketiga, pelaporan. Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memodifikasi buku ke buku besar dan buku besar pembantu. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu ada laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan yang keempat, pengendalian. Pengendalian merupakan proses pengukuran dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan UMKM. Pengertian pengelolaan keuangan bagi UMKM adalah peraturan kegiatan dalam suatu organisasi. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan usaha, pengolahan kas, dan pengendalian kegiatan keuangan. Saran pengelolaan keuangan UKM yaitu memisahkan uang milik pribadi dan uang usaha, membuat perencanaan pembelanjaan keuangan, membuat buku catatan keuangan, menghitung keuangan dengan benar, memutar arus kas, melakukan pengendalian terhadap harta, utang, dan modal, dan menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi saya kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.